Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Retno Risalatul Umami, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Muria Kudus. Di video ini, saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Mari simak video ini sampai selesai. Kampanye praktek baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika peserta didik kelas 1 SD 1 Bakalan Krapyak. Scaffolding sendiri merupakan bantuan yang diberikan oleh guru berupa bimbingan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Pada penerapannya, guru memberikan bantuan kepada peserta didik saat tahap awal pembelajaran dan secara perlahan mengurangi bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat melakukan dengan mandiri. Selanjutnya ada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah perbedaan antara apa yang dapat dilakukan peserta didik dengan bantuan dan apa yang dapat dilakukan peserta didik dengan sendiri ketika memecahkan suatu masalah. ZPD merupakan konsep Vygotsky untuk tugas-tugas sulit yang dapat diselesaikan sendiri oleh peserta didik, namun dapat pula diselesaikan dengan bantuan orang lain, misalnya guru atau teman yang lebih berpengalaman. Kemudian ada intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Intervensi dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai kemampuan yang belum dapat dicapai secara mandiri. Hal ini menyesuaikan jumlah bimbingan sesuai dengan kinerja peserta didik. Seiring meningkatnya kompetensi peserta didik, intervensi yang diberikan dapat dikurangi lebih sedikit. Selanjutnya tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Ini dilakukan di kelas 1 SD 1 Bakalan Krapyak pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung pengurangan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Berikutnya yaitu langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Pada kegiatan pendahuluan dimulai dengan pemberian pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang dipelajari. Kemudian pada kegiatan inti, guru telah mengelompokkan peserta didik secara heterogen agar memungkinkan terdapat peserta didik yang lebih terampil memberikan tutor kepada teman sekelompoknya. Guru melakukan orientasi suatu permasalahan terkait materi yang dipelajari dengan berbantuan media gambar. Selanjutnya, guru memberikan LKPD yang berisi langkah-langkah kegiatan peserta didik untuk menemukan konsep operasi hitung pengurangan. Kegiatan ini meminta peserta didik untuk saling berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Selama proses diskusi, pemberian scaffolding dilakukan guru dengan memberikan bimbingan sesuai perkembangan proksimal peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan akan diberikan bimbingan lebih daripada yang telah dapat memahami konsep operasi hitung pengurangan. Kegiatan tutor sebaya juga terjadi, di mana peserta didik yang lebih terampil dapat memberikan bantuan kepada teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan. Pada proses ini, sebagian besar peserta didik sudah mampu menyelesaikan lembar kerja mereka bersama kelompoknya. Selanjutnya, setelah berhasil menyelesaikan LKPD masing-masing, pada tahap akhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kolaborasi mereka. Saat presentasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling memberikan tanggapan pada kelompok yang telah maju. Pada kegiatan ini, guru hanya memberikan penguatan dan apresiasi. Sebagian besar peserta didik telah memahami dan melakukan perhitungan tentang masalah yang berhubungan dengan pengurangan. Kemudian, pada tahap akhir, yakni mengevaluasi hasil diskusi dan proses pembelajaran yang telah berlangsung, guru mempersilakan peserta didik untuk dapat bertanya terkait pembelajaran yang telah mereka terima. Peserta didik bersama guru mampu menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung dengan baik.
Dari proses pembelajaran dengan penerapan scaffolding, maka didapatkan hasil yang telah dicapai, yaitu dengan menerapkan scaffolding pada peserta didik kelas 1, mata pelajaran matematika tentang operasi hitung pengurangan, menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik setelah diterapkannya scaffolding, mereka mampu memahami konsep pengurangan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan. Hasil dari pemberian bimbingan guru dan juga tutor sebaya dalam proses kolaborasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman dan keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran di kelas. Peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka dan mampu berbagi pengetahuan dengan temannya. Sekian dari kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.